kita akan bersama-sama mengenang, memperingati, mendoakan almarhumah Ibu Susi Winasih yang sudah 3 tahun pada kesempatan hari ini. Sebagai wujud bakti dan hormat kepada arwah beliau atas nama keluarga yang ditinggalkan, pada hari ini memperingati dengan membawakan doa dan juga mempersembahkan saji-sajian makanan sebagai tanda bakti dan hormat kepada arwah beliau. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun ini arwah beliau belum terlahir di alam surga bahagia, belum mengalami ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan, dengan doa-doa yang kita panjatkan, dengan sajian makanan-makanan yang terpilih, akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia. Dan setelah terakhir alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, kelancaran dalam usaha, dalam bisnis, maupun keharmonisan rumah tangga. Marilah kita bersama-sama dengan penuh konsentrasi dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa peringatan ini dengan hikmat. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri, kita menghormat dengan menundukkan kepala sejenak 3 kali dan mempersembahkan dupa di hadapan altar leluhur. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan duduk kembali, dupanya dikumpulkan. Buku puja baktinya dibuka halaman 18 dan 20, 18 dan 20. Dan 20 kita akan baca bersama-sama tujuan dan manfaat memberi persaksian yang ditujukan kepada yang telah meninggal. Kita baca penjelasan Sang Buddha ini yang telah ditulis dalam kitab suci. Kita baca bersama-sama 18 dan 20. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan di setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainlah. Demikian para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dari persembahan yang telah diberikan pada penopal sangha ini, sesungguhnya demi kepentingannya,
akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal. Kekuatan telah diberikan kepada para biku dan pahala besar yang telah kalian capai. Itulah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal dan memberi kesaksian. Marilah kita masuk dalam doa, kita baca bersama doa-doa suci yang semoga nantinya berguna, bermanfaat untuk arwah dari Ibu Susi Winasih yang hari ini kita peringati. Kita buka halaman 3. Kita puji, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 22. Kita akan baca ajaran Sang Buddha yang menjelaskan tentang 3 corak universal yang berlaku kepada siapapun, semua akan membuka wawasan pengertian kita tentang hakikat kehidupan. Kita baca bersama-sama syair tentang 3 corak universal. Kita baca bersama-sama halaman 22. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melakukan dharma yang telah dibebarkan dengan jelas, dapat menyeberangi dan kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan menyiapkan kegelapan, terlatih dan cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak tercapai, berusaha menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia, tanpa memiliki harta dan dunia,
ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kekelekatan, bahagia dengan pikiran dan kemelekatan. Mereka yang bebas dari kotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Syair seumpama gunung. Kita baca bersama-sama ajaran Sang Buddha tentang ketidakkekalan. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pegawai, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang dan penyertaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan ini, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. 26. Kita baca ajaran Sang Buddha tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama-sama 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui bau, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya. Memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan halangan dan bebas dari mimpi-mimpi yang buruk. Dengan dibuka halaman 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama-sama 32. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Pansukulagata 34. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya,
Demikian pula ibu almarhumah Ibu Susi Winarsi pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Semoga ibu almarhumah segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk kelahiran-kelahiran berikutnya sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya beliau semasa hidupnya. Kita renungkan ketidakkekalan anicca. Kami mohon para romo untuk memercikan air di atas sajian makanan ini. Anicca wa tasangkara upadawa yada upacitwa nirujati desa upasamo sukong sabe marantica maring suca marisare tadewa marisami natime tasang sayu. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali ajaran-ajaran Sang Buddha, sabda-sabda Buddha, untuk memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan, marilah tiba saatnya keluarga yang ditinggalkan, putra putri beliau, anak-anak beliau maupun cucu maupun keluarga besar Ibu almarhumah Ibu Susi Winarsi akan diingatkan kembali oleh pesan Sang Buddha yang membicarakan tentang pengorbanan seorang ibu, tentang cinta kasih dan belas kasih seorang ibu, dengan selalu mengenang, mengingat jasa dan pengorbanan orang tua, sekalipun saat ini sudah tidak ada lagi. Semoga dalam benak masing-masing putra putri beliau akan selalu memelihara terpatri pengorbanan dan kasih sayang ibu itu, dan membalasnya dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap ning, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu, kematian dari orang yang dicintai, sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang ibu merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderit jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang ibu pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan.
bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang ibu hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir, yang bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap Ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo dan Buddhaya. sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Bagi orang yang dicintai, perpisahan 3 tahun, sebetulnya 3 tahun itu waktu yang lama. Namun bagi perpisahan orang yang dicintai orang tua kita, waktu 3 tahun itu ternyata sangat singkat sekali. Ini juga saya pernah mengalami waktu peringatan orang tua ayah kami, waktu pergi kuburan bersama-sama keluarga. Waktu itu peringatan 1 tahun, ternyata kok merasa kok terlalu cepat, tahu-tahu sudah setahun ya. Sekalipun 3 tahun pada umumnya adalah waktu yang lama sebetulnya, namun bagi anak yang berbakti, waktu yang lama tidak menghalangi seseorang niat untuk mendoakan orang tuanya yang telah tiada. 3 tahun kurang lebih itu 1000 hari. Jadi peringatan-peringatan kematian yang umum ya sekalipun di dalam kitab suci tidak pernah disebutkan, tapi seolah-olah itu sudah kesepakatan umum. Peringatan-peringatan itu yang pertama 3 hari kalau orang Jawa, 7 hari, kemudian ada 40 hari. Nah, kalau di dalam agama Buddha 40 itu diganti 49. Kemudian ada 100 hari, ada 1 tahun, 2 tahun, dan diakhiri dengan 1000 hari atau 3 tahun. Setelah 3 tahun bukan berarti keluarga yang ditinggalkan tidak ada peringatan lagi. Ada, saya pernah hidup di desa, orang tua dan saudara itu setiap hari raya pas Idul Fitri itu biasanya kalau pagi itu bikin sajian ya, bikin sajian ditaruh satu tempat meja gitu, terus dikasih lilin, bukan lilin, uplek itu apa ya, lampu pelintang itu ya biasanya gitu. Kemudian ada salah satu biasanya orang tua sembahyang di situ, mengatakan ini sudah saya sajikan menjamu leluhur yang telah tiada. Jadi setahun pas di saat hari raya, ada juga pas geblaknya itu loh, geblaknya pas hari, mungkin dalam bahasa Cinanya coki ya. Nah, coki itu juga dikasih sajian makanan. Kenapa kita tahu yang meninggal tidak membutuhkan lagi makanan minuman lagi kok tetap disajikan ya, disajikan, padahal juga makanan yang disajikan tidak berkurang, juga tidak tetel juga. Kalau makanan kue, makanan sajian juga tidak berkurang juga, kok kenapa tetap disajikan? Ada yang satu keyakinan bahwa makanan-makanan yang disajikan itu diserap saripatinya ya, diserap saripatinya ya. Maka kalau mengamati kenapa diserap saripatinya, makanan-makanan bekas sajian orang meninggal itu rasanya tuh hambar, tidak ada rasa lagi, anyep ya. Ada satu keyakinan seperti itu.
Tapi di kalangan umat Buddha saya bisa menjawab kenapa makanan-makanan yang disajikan sini habis dipakai itu sajian kok rasanya hambar, karena saya perciki dengan air tadi, makanya hambar ya. Tapi bagi buah-buahan kok tetap hambar ya, itu saya belum bisa jawab. Mungkin jadi ada saripatinya yang diserap ya oleh leluhur-leluhur yang telah tiada. Kemudian di samping peringatan hari-hari tertentu pas hari raya dan sebagainya, beberapa hari yang lalu karena saya pelayanannya tentang orang mati, saya juga sering mendengarkan cari bahan YouTube yang berkaitan dengan arwah, dengan orang mati. Saya baru saja mendengar di sebuah YouTube satu pelajaran agama tertentu itu tidak selamanya harus pas hari raya. Di saat kita mau makan ya, kita ngambil nasi putih, yang nasi putih sekalipun ada lauk pauknya yang macam-macam, kita ngambil nasi putih sambil mengucapkan leluhur kita makan bareng gitu. Kita menyajikan itu nasi putih itu. Kenapa yang diambil nasi putih tidak lauk dan pauknya? Putih itu sebagai simbol keprihatinan dan berkabung ya, keprihatinan dan berkabung. Maka di kalangan umat Cina di saat hari kematian itu biasanya pakaiannya putih-putih sebagai simbol berkabung. Jadi tinggal kematian itu sedih, bukan bahagia. Kalau ditinggal kematian bahagia kan musuhnya atau orang yang tidak kita sukai. Tapi ditinggal kematian orang yang kita cintai kebanyakan kan berkabung, kita tidak suka ya, itu berkabung. Kemudian berkaitan dengan orang meninggal juga, di samping ngajak makan bareng ya, di saat kita makan ngambil nasi putih, saya pernah mendengar juga di agama tertentu setiap malam Jumat itu ada roh-roh yang datang ke rumahnya ya, nginep nunggu hari Jumat ya, nunggu hari Jumat. Apabila keluarga itu peka, itu membaca ayat-ayat kitab suci dan mendoakan leluhur yang telah tiada. Tapi banyak juga karena memang tidak kasat mata, lebih-lebih sekarang itu anak-anak remaja ya, itu kan sibuk HP, tidak sempat mikirkan leluhur-leluhur yang mati itu ya. Apabila nanti keluarganya itu datang itu tidak dikirimi doa, tidak dibacakan ayat ya, itu grundel juga. Kamu tak tinggali warisan banyak kok, saya mati saja tidak peduli gitu. Kalau tahu saya ambil lagi nanti. Itu ada yang gitu. Tapi alangkah bahagianya apabila ada arwah itu datang di hari Jumat ya, kemudian keluarga itu mengirim doa-doa, dia bahagia sekali. Oh ternyata keluargaku masih peduli ya kepadaku, ngirim doa. Di dalam istilah agama Buddha, ngirim doa seperti itu istilahnya itu pelimpahan jasa. Jasa-jasa baik yang diperbuat oleh keluarga yang tinggalkan bisa membantu kelahiran di alam-alam bahagia. Pelimpahan jasa salah satunya yang pertama kita membaca kitab suci. Jadi tujuan membaca kitab suci itu yang pertama itu sebetulnya yang hidup, untuk memberi pengertian, pemahaman yang hidup ini, bahwa kehidupan itu tidak kekal selamanya. Kita akan mengalami kematian juga seperti yang dialami oleh leluhur-leluhur yang telah tiada. Mengingatkan kepada kita juga kitab suci yang kita baca itu pesannya itu kan himbauan-himbauan, nasihat-nasihat moral. Hendaknya kehidupan ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itulah yang mengantarkan kita di alam bahagia, alam surga. Tapi apabila kita nanti itu mati kurang bekal kebaikan, ya masuk alam menderita, alam neraka. Tapi berbahagialah orang yang selalu mentaati kitab suci, selalu berbuat kebajikan-kebajikan, nanti langsung masuk surga, tidak perlu menderita lagi di alam neraka atau alam-alam bawah. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersama-sama secara agama Buddha hari ini mengenang memperingati 3 tahun wafatnya Ibu Susi Winarsih. Ini tentunya sebuah jaga-jaga antisipasi
apabila saat ini arwah beliau belum telah di alam bahagia, alam surgawi, yakinlah pembawaan doa, ya, sabda-sabda Buddha, mengulang sabda-sabda Buddha ini sebuah kebajikan, dan kebajikan yang dilakukan oleh keluarga ini dilimpahkan akan menyenangkan hati arwah sehingga mendukungnya kelak di alam bahagia. Saya mengucapkan terima kasih kepada putra-putri beliau, menantu maupun siapapun yang berkenan bergabung dalam doa ini. Yakinlah doa yang diucapkan lewat agama apapun benar-benar akan membantu, dan arwah itu juga tahu, menantu atau anak yang berbakti dan tidak itu tahu, pasti akan menimbulkan rasa senang kepada arwah almarhum sehingga mendorongnya terlahir alam bahagia. Di samping doa yang kita ucapkan atas nama keluarga yang masih hidup, juga memberikan saksi-saksian makanan-makanan ini tentunya juga mengkondisikan perasaan bahagia. Leluhur tahu, sekalipun saya sudah 3 tahun meninggalkan keluarga, keluargaku masih peduli, masih memberikan sajian makanan, masih melayaniku. Itu akan menimbulkan perasaan bahagia arwah. Dengan perasaan bahagia arwah itulah yang mendukungnya beliau untuk terlahir di alam bahagia. Semoga dengan selesainya acara peringatan 3 tahun melalui pembacaan doa, melalui persajian makanan ini, keluarga yang ditinggalkan, suami maupun anak-anak maupun siapa saja yang pernah mengenal beliau, merasa lega dan puas karena telah bisa menunaikan kewajiban keluarga, yaitu mengirim persembahyangan kepada leluhur yang telah tiada. Kita ucapkan selamat jalan, semoga benar-benar telah di alam bahagia, dan setelah telah di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup, dalam penghidupan, dalam karya, dalam bisnis, dalam usaha, maupun keharmonisan rumah tangga masing-masing. Sadu, sadu, sadu. Kita buka halaman 33 dan 34. Kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk kelahiran di alam bahagia beliau. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisattva mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Susi Winarsi. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpah jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Susi Winarsi. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan semua kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian. Semoga diantaranya dari para Buddha, bodhisatta, mahasata. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia.
Sate sata kawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri untuk memberi penghormatan di meja leluhur dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali sebelum kita berfoto bersama. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Samya Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Silakan foto bersama di sini. Kenapa? Ngantuk? Oh, ngantuk. Monggo, Pak.